Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Awasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahanlah melalui perantaraan kita membaca sholawat ini ya ibu-ibu ya, Allah memberi ketenangan kepada hidup kita ya ibu ya dalam sehari-harinya, dan memberi keberkahan ya dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf kita menyela waktunya ya ibu-ibu ya, tapi percayalah walaupun umpamanya kepulangan kita mungkin agak molor karena adanya kami ibu-ibu, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Allah Maha Tahu, Allah tidak tidur sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin ya ibu ya. Ya ibu ya, lahirnya saya lihat ya seger-seger sih, nggak tahu batinnya ya. Kalaupun ada ya mungkin karena pengaruh tuntutan hidup ya, persaingan hidup dan duk-duk lainnya ya, mudah-mudahan melalui kita datang ke majelis ini ya, hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah apabila kita selalu dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu ya. Dan Al Ustaz nanti yang menutup dengan diakhiri dengan doa sekaligus hanya kita peruntukkan intinya Ibu ya kepada juga saudara-saudara kita yang sedang dilanda masalah, dilanda musibah perang di Gaza Palestina. Walaupun sebenarnya kita semua ya sudah setiap saat mendoakan saudara kita muslimin wal muslimat ya, tapi nyatanya masih ada saudara kita yang tertindas. Mari kita terus untuk selalu mendoakannya. Ibu ya. Ibu-ibu, ini juga perintah agama terkait dengan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan. Tahun 74 loh Bu. Udah beberapa tahun yang lalu ya Bu ya. Nah, sekitar tahun 2019 ya ada beberapa pasalnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Itu 2019 memang relatif agak lama ibu-ibu, tapi di masyarakat ya masih banyak saudara-saudara kita yang memang belum paham, belum tahu ya, karena mungkin ya kita sendiri juga yang belum intent dan gencar untuk mensosialisasikannya ya ibu-ibu ya. Itu tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 itu dia perubahannya tidak banyak Bu, hanya berubah di pasal 7 ayat 1. Ialah kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ibu-ibu pria dan wanita diizinkan untuk menikah itu ialah umur pria 19 tahun, wanita 16 tahun. Nah, karena terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ibu tahun 2002 ya, itu ialah seseorang itu dianggap masih kategori anak-anak ialah sebelum mereka atau dia berusia 18 tahun ibu-ibu. Jadi kalau sudah 18 tahun lebih 1 hari sudah kategori dewasa. Nah,
Otomatis ya, itu yang pertama alasannya. Yang kedua ialah ya, banyak ditemukan bahwa wanita khususnya yang kalau nikah terlalu muda, ibu-ibu ya, 16 tahun, 16 setengah tahun, 17 tahun, dianggap masih ya banyak kelemahannya. Kalau wanita, iya bu ya, cuman sekarang ya itu banyak kelemahannya. Survei membuktikan bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang karena nikah terlalu muda ya, melahirkan ya, mengurus anak, mengurus rumah tangga, melayani suami, sungguh pekerjaan yang sangat berat. Atas pertimbangan itu, maka pemerintah ya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan ibu-ibu usia nikah bagi wanita itu disamakan dengan usia laki-laki, yaitu dari 16 menjadi 19, sama-sama 19 tahun itu. Dengan harapan paling tidak tujuannya ialah dari sisi pendidikan, paling tidak diharapkan wanita ini ya, anak-anak kita ini tamat aliyah dulu atau tamat SMA dulu. Kan 19 tahun itu dia tamat. Tuh. Diharap syukur-syukur kalau dilanjutkan ke S1, S2 dan seterusnya kan gitu. Tapi minimal paling tidak tamat SMA dulu baru diizinkan untuk menikah, baru diizinkan untuk kawin, Bu. Diharapkan apa? Supaya setelah kawin siap fisik dan mentalnya. Apalagi di zaman sekarang, persaingan hidup, tuntutan hidup, karena di era globalisasi sekarang ini Bu ya, harus betul-betul disiapkan, terutama mental dan psikisnya. Boleh kan banyak anak-anak kita fisiknya oke, bodinya oke, tapi IQ-nya, mentalnya masih ya belum bisa bersaing ya, belum bisa menyikapi pahit getirnya kehidupan. Itu Bu ya, diharapkan seperti itu. Dan diharapkan juga supaya nanti kalau sudah 19 tahun sama 19 tahun dan bisa bekerja, terutama juga membantu suami, itu diharapkan nanti jadinya perkawinannya akan langgeng abadi selama-lamanya, agar maut saja yang memisahkannya. Itu harapan dari pemerintah itu, Bu. Nah, mungkin timbul pertanyaan ibu-ibu, Pak Penyuluh, Pak Sutisno, gimana kalau umpamanya anak saya karena di luar karena saya baru dengar nih aturannya gitu umpamanya, atau saya sudah mengarahkan anak saya untuk jangan kawin lanan, jangan kawin dulu, kadang sudah punya pilihan, sudah kadang lama berpacaran versi Islam maksudnya ya Bu ya, kalau berpacaran dengan cara bukan Muslim saya tidak akan mentolerir ya. Sudah kadang seneng Bu, Pak, terus minta kawin sekarang ini padahal dia belum 19 tahun, gimana tuh? Saya suruh tunda dulu umur 19 tahun, tetap tidak mau, malah nangis-nangis mau kawin. Nah, ibu-ibu, artinya aturan itu pemerintah itu tidak saklek ya Bu ya, tidak saklek. Boleh diizinkan menikah anak-anak kita kurang dari 19 tahun, tapi ada syaratnya ibu-ibu, ada syarat tambahannya ya. Kalau dulu, kalau anak kita sudah 19 tahun menikah, ngurus surat di desa, daftar ke KUA, diverifikasi syarat-syaratnya selesai, sudah tinggal jadwal nikah. Tetapi kalau apabila anak kita belum 19 tahun sudah menikah karena terpaksa lah ya, daripada nanti dia kawin sendiri, kan susah juga kita kan? Iya, daripada kawin sendiri, susah. Akhirnya ada tambahan urusannya Bu. Sebelum kita urus saja dulu suratnya ke desa, ke kelurahan, nanti ya penghulu atau kepala KUA akan memverifikasi suratnya. Kalau memang kita belum kurang dari 19 tahun, akan diarahkan ke pengadilan agama. Nanti kalau sudah anggap musyawarahnya, keterangannya itu meyakinkan bagi hakim bahwa anaknya nanti tidak ada masalah lah dalam mengaruhi rumah tangga dan orang tuanya mau membantunya. Nah, setelah singkat cerita, setelah turun putusan majelis hakim, baru bawa lagi putusan itu ke KUA,
di mana kita mendaftar. Ini karena waktunya terbatas dan kita ada teman kita juga nanti yang isi, sudah tentunya ada pertanyaan-pertanyaan nanti di pertemuan berikutnya, Ibu-ibu ya. Karena memang waktunya ini sempit, tidak mungkin kita uraikan secara mendetail ya Ibu-ibu ya. Yang paling penting juga seperti yang saya katakan bulan yang lalu, bahwa tugas kami bukan memberi penyuluhan di majelis seperti ini saja Ibu-ibu. Karena di zaman teknologi, media sosial, ibu-ibu kalau umpamanya nanti ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan, nanti bisa via WA dan bisa juga saya untuk datang ke rumah ibu untuk sama-sama musyawarah gratis ya. Kita sudah ditanggung oleh negara untuk memberikan apa ya, pelayanan kepada masyarakat ibu-ibu ya. Apalagi kaitannya dengan perkembangan zaman, tidak boleh kita statis Bu. Kalau kita statis, kita malas mendengar informasi ya, malah digilas oleh perkembangan roda zaman itu sendiri. Ikuti perkembangannya. Ya memang begitu, Ibu ya. Kalau kita ingin bersama-sama maju. Ibu-ibu, saya kira itu aja. Nanti selanjutnya akan diisi sama doa sama Al-Ustaz Mas Fadilizal SY Ibu ya. Saya manusia biasa ya Bu ya. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran dan memberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita sebagai sesama muslim mempunyai kewajiban ketika saudara kita tertimpa musibah, paling tidak adalah dengan doa. Paling tidak dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwaina wa bisyafa'ati Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. آمين. لك الحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع